Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arisa Nurfaiza dengan NRP 504-221-060. Di sini saya akan menjelaskan terkait yang namanya spektrofotometer UV vis. Secara definisi, spektroskopi adalah suatu ilmu yang mengkorelasikan antara frekuensi atau energi gelombang dengan interaksi unsur di dalam molekul. Spektroskopi UV vis didasarkan pada penyerapan cahaya oleh senyawa kimia yang diukur dalam rentang spektrum UV dan cahaya tampak atau yang namanya visible. Di sini secara singkat, sejarah dari spektroskopi UV vis diawali pada tahun 1801, yaitu terdapat fisikawan Jerman yang bernama Johann Wilhelm Ritter menemukan radiasi ultraviolet atau UV ketika ia membagi sinar matahari melalui prisma dan menyinari klorida perak dengan masing-masing menghasilkan warna. Selanjutnya, Ritter memperluas spektrum elektromagnetik di luar wilayah yang terlihat dan menamainya dengan ultraviolet, yaitu ke wilayah di luar ungu. Kemudian, Hartley adalah pelopor dalam studi spektrum UV senyawa organik dan berusaha untuk menghubungkan spektrum penyerapan UV yang dipotret dari senyawa organik dengan gugus fungsi tertentu. Dilanjutkan pada tahun 1906, yaitu adanya Adam Hilger memperkenalkan spektrograf kuarsa penyesuaian tetap pertama dan membuat kemajuan dalam elemen pelengkap lainnya pada alat spektroskopi termasuk fotometer sektor dan fotometer fotolistrik yang dikenal dengan speker. Pada tahun 1907, ahli kimia Prancis yaitu Victor Henry mengatakan bahwa spektrum UV dari senyawa organik merupakan karakteristik dari ikatan spesifik daripada fungsi dari keseluruhan molekul, yang merupakan fitur penting untuk pengoperasian spektroskopi UV. Penentuan kuantitatif pada vitamin A. Dilanjutkan pada tahun 1936, yaitu adanya Robert Runnels Williams menentukan struktur tiamin melalui spektroskopi UV. Kemudian pada tahun 1941 ada Henry Howard Carey dan Arnold Orville memperkenalkan yaitu spektrofotometer UV vis yang memiliki biaya rendah. Kemudian, perkembangan teknologi spektroskopi UV tidak pernah berhenti. Spektrofotometer serapan UV vis gabungan pertama yang digabungkan oleh Carey 11 dibuat pada tahun 1947. Kemudian pada tahun 1950, banyak perusahaan lain yang memproduksi spektrofotometer UV vis dan instrumen menjadi lebih besar dan lebih kompleks dan memiliki harga jual yang tinggi. Kemudian, untuk kegunaan dari spektrofotometer UV vis terbagi menjadi dua, yaitu terdapat kualitatif dan kuantitatif. Secara kualitatif, yaitu untuk menganalisa jenis molekul yang terdapat pada sampel. Kemudian, secara kuantitatif dapat menentukan konsentrasi suatu larutan berdasarkan nilai adsorban dan transmitannya dari hasil pengujian sampel. Spektrofotometer terbagi menjadi dua, yaitu adanya ultraviolet dan visible. Untuk ultraviolet memiliki sumber sinar berupa UV atau ultraviolet. Kemudian tidak dapat dideteksi dengan mata manusia, di mana larutan tersebut terlihat tidak berwarna. Kemudian panjang gelombangnya pada 190 hingga 380 nanometer. Sumber sinar lampu yaitu deuterium dan sampel tidak berwarna. Kemudian terdapat visible. Visible yaitu sumber sinar berupa energi atau cahaya tampak. Kemudian cahaya tampak ini dapat ditangkap oleh mata manusia. Untuk panjang gelombangnya sekitar 380 hingga 750 nanometer. Untuk sumber sinar yaitu tungsten atau wolfram. Kemudian untuk sampelnya merupakan sampel yang berwarna. Untuk keduanya memiliki persamaan yaitu untuk pengukuran sampel harus jernih, tidak boleh ada koloid. Spektrofotometer UV vis yaitu merupakan gabungan spektrofotometri UV dan visible. Kemudian alat ini itu lebih canggih, dapat menggunakan satu sumber sinar UV atau visible yaitu fotodiode. Kemudian lebih efisien untuk sampel berwarna atau tidak berwarna dengan kondisi yang jernih tidak ada koloid. Jadi secara prinsip, spektrofotometer UV vis yaitu pertama terdapatnya cahaya. Cahaya akan berjalan lurus dengan hukum Lambert-Beer, yaitu hukum yang menjelaskan tentang absorpsi atau penyerapan dengan intensitas cahaya. Kemudian cahaya utama yang berasal dari lampu, deuterium atau wolfram diteruskan melalui lensa ke monokromator dan filter cahaya pada fotometer. Kemudian monokromator akan merubah cahaya polikromatis menjadi cahaya tunggal atau monokromatis. Berkas cahaya yang memiliki panjang tertentu kemudian akan diukur melalui sampel yang memiliki zat tertentu, sehingga ada larutan yang akan melalui proses absorpsi dan ada pula yang tidak. Setelah itu, hasil cahaya akan diterima oleh detektor. Akhirnya detektor akan menghitung hasil cahaya dan mengetahui hasil cahaya mana yang dapat diserap. Kemudian, serapan cahaya tersebut memiliki ukuran yang sama atau sebanding dengan konsentrasi zat di dalam sampel, sehingga dapat mengetahui konsentrasi zat di dalam sampel secara kuantitatif. Jadi, cara kerja spektrofotometer UV vis ini terdiri dari penyerapan cahaya. Kemudian, yang kedua adalah terjadinya perpindahan elektron. Yang ketiga, pengukuran konsentrasi sampel. Dan yang terakhir adalah hasil penyerapan cahaya. Selanjutnya, ada yang namanya interaksi sinar dengan senyawa. Interaksi sinar ultraviolet atau sinar tampak menghasilkan transisi elektron dari elektron-elektron ikatan, baik ikatan sigma dan ikatan pi, maupun elektron non-ikatan atau disebut dengan N, yang ada di dalam molekul. Elektron-elektron ini berada di bagian luar molekul.
Transisi elektron yang terjadi merupakan perpindahan elektron dari orbital ikatan atau non-ikatan ke tingkat orbital anti-ikatan atau disebut dengan tingkat eksitasi. Orbital ikatan atau non-ikatan sering disebut dengan orbital dasar sehingga transisi elektron sering dinyatakan sebagai transisi elektron dari tingkat dasar ke tingkat tereksitasi. Agar terjadinya transisi elektron, diperlukan energi yang besar sesuai dengan jenis elektron ikatan dan non-ikatan yang ada di dalam molekul. Besar energi transisi dapat dihitung dari persamaan Planck, yaitu E sama dengan H kali V, di mana V sendiri merupakan C per lambda, sehingga energi berbanding terbalik dengan lambda atau panjang gelombang. Spektrofotometer UV vis memiliki hubungan dengan hukum Lambert-Beer, di mana semakin banyaknya sinar diabsorpsi oleh sampel pada panjang gelombang tertentu, semakin tinggi absorban. Semakin tinggi nilai absorptivitas molarnya atau koefisien ekstinksinya, maka dengan konsentrasi yang kecil sehingga batasan hukum Lambert-Beer adalah tidak menggunakan lampu polikromatik. Hal ini dikarenakan jika menggunakan lampu polikromatik maka akan susah untuk dideteksi. Kemudian tidak mengalami pergeseran ekuilibrium atau kesetimbangan. Tidak menggunakan solvent atau pelarut. Dengan hal ini dikarenakan pelarut akan memberikan spektra serapan tersendiri, sehingga akan mengganggu dalam interpretasi data. Biasanya spektra dengan panjang gelombang di bawah 300 nanometer merupakan serapan untuk pelarut. Batasan selanjutnya adalah pH, yang digunakan untuk mengukur pH tertentu agar tidak terjadinya kesetimbangan. Sumber sinar pada spektrofotometer UV vis terdapat dua, yaitu visible dan UV. Secara sumber sinar, yaitu cahaya polikromatik adalah cahaya putih yang terdiri atas banyak warna dan panjang gelombang tertentu. Di sini, pada sumber sinar tampak atau visible merupakan sumber sinar yang umumnya dipakai pada spektrofisible atau lampu tungsten. Tungsten yang dikenal juga dengan nama wolfram merupakan unsur kimia dengan simbol W dan nomor atom 74. Tungsten mempunyai titik didih yang tertinggi, yaitu 3422 derajat Celcius dibanding logam lainnya. Dengan sifat inilah, maka ia digunakan sebagai sumber dari sinar visible. Untuk sinar tampak akan dihasilkan dari transisi elektron di kulit terluar atom, ion, atau molekul, terutama dari transisi elektron N ke pi bintang. Dengan panjang gelombang 350 hingga 2200 nanometer. Spektrum radiasinya berupa garis lengkung dengan waktu pemakaian kurang lebih 1000 jam. Sedangkan untuk sumber sinar UV merupakan deuterium, disebut juga dengan heavy hydrogen, merupakan isotop hidrogen yang stabil dan terdapat berlimpah di laut dan daratan. Inti atom deuterium mempunyai satu proton dan satu neutron, sementara hidrogen lainnya hanya memiliki satu proton dan tidak memiliki neutron. Nama deuterium diambil dari bahasa Yunani, yaitu deuteros, yang berarti dua, yang mengacu pada intinya memiliki dua partikel. Sedangkan sinar UV ini memiliki panjang gelombang yang lebih pendek daripada sinar tampak atau visible, sehingga energi fotonnya lebih besar daripada energi foton di sinar visible. UV dihasilkan dari transisi elektron dari kulit terluar atom, ion, atau molekul, terutama dari transisi pi ke pi bintang dengan panjang gelombang 190 hingga 380 nanometer. Energi radiasinya lurus untuk waktu pemakaiannya kurang lebih 500 jam. Selain itu, di dalam spektroskopi UV vis terdapat yang namanya monokromator. Monokromator itu merupakan alat yang digunakan untuk memecah cahaya polikromatis menjadi cahaya tunggal atau monokromatis dengan komponen panjang gelombang tertentu. Monokromator ini berfungsi untuk menghasilkan sinar yang relatif bisa dianggap sebagai monokromatis. Seperti yang telah diuraikan di atas bahwa sinar yang dihasilkan oleh sumber emisi itu masih berupa sinar polikromatis, sehingga tidak hanya memiliki satu panjang gelombang. Maka dari itu, monokromator berfungsi sebagai media untuk menyeleksi sinar dengan panjang gelombang tertentu berdasarkan sifat serapan sinar, sifat retraksi sinar, dan interferensi gelombang, serta berdasarkan perbedaan energi foton. Sinar polikromatis yang ditembakkan pada monokromator nanti bisa dianggap sebagai sinar yang monokromatis. Di sini terdapat beberapa monokromator. Yang pertama ada monokromator prisma, di mana sinar yang mengenai prisma akan direfraksikan menjadi beberapa sinar. Jadi sinar polikromatis yang ditembakkan menjadi monokromator pada monokromator prisma akan mengalami refraksi menjadi beberapa panjang gelombang. Yang kedua ada monokromator grating atau kisi difraksi, seperti benda tajam, mata pisau, atau ujung jarum, yang jika dikenai sinar maka akan menyebarkan sinar seolah-olah benda tersebut sumber-sumber sinar yang berukuran kecil. Yang ketiga ada monokromator celah, digunakan untuk mengarahkan sinar monokromatis dengan harapan dari sumber radiasi. Apabila celah berada pada posisi yang tepat, maka radiasi akan dirotasikan melalui prisma, sehingga diperoleh panjang gelombang yang diharapkan. Kemudian ada monokromator filter yang berfungsi untuk menyerap warna komplementer sehingga cahaya yang diteruskan merupakan cahaya yang berwarna sesuai dengan panjang gelombang yang dipilih. Untuk prinsip penyerapan sinar yang tidak diperlukan pada filter serapan atau interferensi internal filter, interferensi Baji, dan filter Fabry-Perot. Jadi monokromator hanya meneruskan sinar yang kita inginkan saja, dan sinar yang tidak kita inginkan akan terfilter.
Di dalam spektrofotometer UV vis juga terdapat yang namanya detektor. Detektor ini adalah suatu instrumen yang untuk mengukur jumlah sinar ultraviolet atau cahaya tampak yang diserap oleh molekul sampel. Di sini ada beberapa contoh detektor. Yang pertama ada fotodiode, yaitu yang kedua ada photomultiplier tube, kemudian ada phototube, diode array detector atau DAD, kemudian ada charge coupled device atau CCD. Yang pertama, ada yang namanya fotodiode. Fotodiode ini merupakan detektor yang dapat mengukur pada panjang gelombang 190 hingga 1100 nanometer, di mana cahaya melewati sampel terlebih dahulu, kemudian cahaya tersebut mengenai yang namanya monokromator, lalu disebarkan ke susunan fotodioda. Sinar polikromatik dari sumber disinari ke celah masuk polikromator setelah melewati kompartemen sampel. Polikromator menyebarkan sinar yang sempit ke dalam susunan dioda. Fotodioda mengubah cahaya menjadi sinyal listrik dan menyimpannya untuk sementara. Sinyal-sinyal ini kemudian dibaca sebagai sinyal deret waktu melalui jalur output yang terhubung di setiap dioda. Fotodioda silikon terdiri dari sambungan p-n bias terbalik yang dibentuk oleh chip silikon. Sebuah foton mendorong elektron dari ikatan valensi, yaitu orbital yang terisi, ke ikatan konduksi, orbital yang tidak terisi, sehingga menghasilkan pasangan elektron negatif dan lubang positif. Konsentrasi pasangan elektrohole ini bergantung pada jumlah cahaya mengenai semikonduktor atau fotodioda. Untuk kelebihannya sendiri, fotodioda ini dapat mendeteksi di seluruh panjang gelombang, kemudian waktu responnya cepat, kurang dari 1 detik, dan akurat. Kemudian menganalisis kemurnian puncak, strukturnya yang sederhana, dapat untuk menentukan analisa secara kualitatif maupun kuantitatif, dan juga sangat sensitif dalam pembacaan sampel. Kemudian ada yang namanya photomultiplier tube, di mana foton ketika memasuki tabung akan menabrak katoda, menghasilkan emisi elektron. Elektron yang dipancarkan dapat dipercepat menuju dinamo pertama, yang lebih positif daripada katoda. Elektron menabrak di noda pertama akan menghasilkan beberapa elektron. Proses ini berulang terus-menerus dari satu dinamo ke dinamo yang lain. Setelah itu, setelah melewati 10 dinamo akan dihasilkan 106 hingga 107 elektron dari satu elektron. Arus yang dihasilkan mengharuskannya untuk diperkuat. Untuk kelebihannya sendiri yaitu sensitif yang tinggi untuk radiasi UV dan visible. Kemudian waktu responnya cepat. Kemudian resolusi panjang gelombang tinggi karena penggunaan lebar celahnya yang sempit. Lebih sensitif daripada phototube. Kemudian kekurangannya apabila terkena cahaya intensitas yang tinggi, tabung photomultiplier tube akan rentan terhadap kerusakan. Yang ketiga, ada yang namanya phototube. Phototube ini dikenal sebagai sel fotolistrik. Diisi dengan gas di bawah tekanan rendah. Sel ini berisi dengan katoda dan anoda yang peka terhadap cahaya. Foton yang memasuki tabung akan menabrak katoda dan menyebabkan keluarnya elektron yang menabrak anoda dan menghasilkan arus listrik. Arus yang dihasilkan memiliki intensitas yang rendah dan memerlukan penguatan. Untuk respon dalam tabung phototube ini bergantung pada panjang gelombang cahaya yang datang untuk memanfaatkan efek fotolistrik untuk menghasilkan arus dari cahaya yang diserap. Cahaya yang diserap ini pada permukaan logam yang memiliki fungsi kerja yang rendah karena emisi termionik pada panjang gelombang yang lebih panjang. Arus yang dihasilkan itu gelap. Kemudian, pada phototube didinginkan dengan nitrogen cair. Untuk kelebihannya sendiri, yaitu konstruksinya sederhana, waktu responnya cukup cepat, dan untuk kekurangannya lebih rentan terhadap gangguan listrik, tidak bisa menguatkan sinyal, dan kurang sensitif. Selanjutnya ada diode array detector atau DAD. Foton multichannel yang mampu mengukur semua panjang gelombang radiasi yang tersebar secara bersamaan. Terdapat susunan fotodioda silikon. Selanjutnya, masing-masing dioda dipindai untuk mendapatkan respon. Diode array detector atau DAD kurang sensitif dibandingkan tabung photomultiplier tube. Tetapi DAD ini dapat pengukuran berbagai panjang gelombang secara simultan. Ada banyak fotodioda silikon yang terbentuk pada satu chip silikon. Tetapi 1024 fotodioda adalah yang paling umum digunakan. Ketika cahaya mencapai muatan yang dihasilkan dan dinetralkan, serta tersimpan dengan polaritas yang berlawanan. Muatan yang hilang akan berbanding lurus dengan cahaya yang diterima oleh detektor dan diukur selama proses pada setiap dioda. Dengan demikian, pengukuran jumlah arus yang diperlukan untuk pengisian ulang. Untuk kelebihannya sendiri, yaitu dapat merekam spektrum secara lengkap dalam waktu yang singkat. Kemudian monitor pada semua panjang gelombang untuk mengukur fluks foton yang lebih besar, efisiensi kuantum yang tinggi. Namun kekurangannya yaitu sensitif terhadap kebisingan dan adanya arus gelap, sehingga munculnya banyak noise. Detektor yang terakhir yaitu Charge Coupled Device atau CCD, di mana detektor ini tuh sangat sensitif. Detektor ini tuh digunakan untuk mendeteksi sinyal intensitas cahaya yang sangat rendah. Detektor ini berisi susunan kapasitor foton yang disusun dalam satu atau dua dimensi. Setiap kapasitor terdiri dari jutaan elemen detektor yang disebut dengan piksel. CCD dapat mendeteksi cahaya yang dipancarkan dari panjang gelombang terendah hingga tertinggi secara bersamaan. CCD memiliki noise yang lebih rendah dan sensitivitas yang lebih tinggi daripada detektor array dioda atau DAD. Terdapat chip silikon di dalam CCD yang dapat mengubah cahaya menjadi sinyal listrik. Chip tersebut menyerap foton dan melepaskan satu elektron. Chip ini ditutupi oleh elektroda yang menahan elektron dalam piksel atau susunan elektron. Penumpukan muatan sesuai dengan pola cahaya yang datang. Berbagai detektor digunakan dalam instrumen spektroskopi UV vis untuk menganalisa.
Jadi di sini untuk kelebihan dari CCD yaitu sangat sensitif, cocok untuk intensitas cahaya yang rendah, tidak sensitif terhadap kebisingan sehingga noise-nya itu sedikit, kemudian efisiensi kuantum UV vis yang sangat tinggi. Jadi untuk pemilihan detektor sendiri itu analisis harus berbiaya yang rendah dan sederhana. Setiap detektor dapat digunakan dalam situasi dalam sampel yang berbeda tergantung pada kebutuhan. Untuk volume sampel yang tersedia, konsentrasi analit, dan campuran reaksi berperan dalam pemilihan detektor. Deteksi harus dilakukan pada konsentrasi sampel yang tepat, rendah dalam spektroskopi ultraviolet visible. Selain itu, detektor harus memiliki kualitas yang lebih tinggi dan berukuran mini sehingga lebih efisien dan praktis. Selanjutnya ada kuvet. Kuvet itu merupakan tabung berbentuk persegi panjang yang digunakan untuk menampung larutan di dalam spektrofotometer UV vis. Di sini ada beberapa macam kuvet. Yang pertama ada kuvet plastik, kuvet kaca, kuvet kuarsa IR, kuvet kuarsa UV, dan kuvet sapphire. Yang pertama ada kuvet plastik. Kuvet plastik ini memiliki pengukuran yang cepat namun akurasinya rendah. Hanya bisa digunakan beberapa kali untuk menghindari kontaminasi. Namun kelebihannya itu tidak mudah pecah. Kuvet plastik ini tuh plastik dengan rentang panjang gelombang dapat digunakan pada 380 hingga 780 nanometer dan lebih cocok digunakan untuk spektrum tampak. Bahan yang digunakan yaitu PMMA dan PS. Namun sayangnya kuvet plastik ini tuh tidak dapat digunakan untuk pelarut organik dikarenakan ketika terkena pelarut organik maka kuvet tersebut akan meleleh. Selanjutnya ada kuvet kaca dengan jangkauan transmisi pada 340 hingga 2500 nanometer. Tidak direkomendasikan untuk panjang gelombang di bawah 340 nanometer. Sumber cahaya tampak dan inframerah tetapi akan menyerap cahaya dalam spektrum UV. Ini dapat digunakan untuk pelarut organik maupun anorganik. Namun harganya lebih mahal daripada kuvet plastik. Selanjutnya, kuvet kuarsa UV, di mana jangkauan transmisinya lebih luas, yaitu 190 hingga 2500 nanometer, yang berada dalam range UV. Harganya itu lebih mahal, kemudian memiliki daya serap yang lebih baik, karena memiliki rentang panjang gelombang yang lebih luas pada spektrofotometer UV vis. Selanjutnya, ada kuvet kuarsa IR yang memiliki jangkauan transmisi yang lebih luas daripada sebelumnya, yaitu 220 nanometer hingga 3500 nanometer yang berada pada range UV dan IR. Jangkauannya lebih luas dalam inframerah. Kemudian memiliki daya serap yang lebih baik, dikarenakan memiliki rentang panjang gelombang yang lebih luas pada spektrofotometer UV vis. Selanjutnya ada kuvet kuarsa sapphire, di mana harganya itu lebih mahal. Kemudian untuk propertinya itu lebih keras dan sulit tergores, tahan terhadap listrik, panas, dan korosi kimia. Jangkauan transmisinya lebih luas daripada sebelumnya, yaitu 250 nanometer hingga 5000 nanometer, yang berada pada range UV dan IR. Memiliki daya serap yang lebih baik karena memiliki rentang panjang gelombang yang lebih luas daripada spektrofotometer UV vis. Kemudian untuk perbandingannya, yaitu yang pertama, biaya, yaitu biaya merupakan aspek terpenting dalam menentukan peralatan atau solusi laboratorium apapun. Kuvet yang paling hemat biayanya dalam pemilihan yang tersedia adalah plastik. Kemudian kuvet kaca optik, kemudian ada UV, IR, dan yang terakhir adalah kuarsa sapphire. Jadi jika anggaran terbatas, maka plastik bisa menjadi salah satu alternatif yang bagus. Kemudian yang kedua, dapat digunakan kembali. Plastik biasanya dapat digunakan sekali pakai untuk menghindari yang namanya kontaminan, tetapi juga bisa digunakan sekali atau beberapa kali sesuai dengan petunjuk dari produsen. Di sisi lain, kaca dan kuarsa ini merupakan memiliki material yang dapat digunakan kembali jika dirawat dengan benar. Keduanya akan tetap dalam kondisi baik untuk waktu yang lama. Kemudian yang kaca dan kuars ini tuh lebih tahan daripada si kuvet plastik. Yang ketiga ada transparansi. Aturannya itu sederhana untuk faktor ini, yaitu memeriksa material mana yang memiliki transmisi cahaya paling banyak, sehingga tetap transparan selama penelitian. Kuarsa lebih baik daripada kaca atau plastik. Material ini tetap transparan dalam rentang cahaya tampak dan UV. Itulah sebabnya material ini dapat dengan mudah digunakan untuk pengukuran sampel spektrum cahaya UV maupun cahaya tampak. Sebaliknya, material kaca dan plastik umumnya ideal untuk penelitian cahaya tampak dan tidak dapat digunakan untuk pengukuran kemurnian dan konsentrasi yang tinggi. Kuvet dapat memengaruhi hasil absorbansi secara langsung maupun tidak langsung. Pada spektrofotometer UV vis terdapat single beam dan double beam. Ilustrasinya terdapat pada gambar, di mana single beam ini merupakan spektrofotometer yang terdiri atas sinar tunggal yang melewati sampel di dalam holder device instrumen. Ini digunakan dengan menempatkan sampel referensi di dalam holder untuk mengukur sifat sinar cahaya secara tepat. Semua gelombang cahaya yang dihasilkan dievaluasi berdasarkan panjang gelombang cahaya yang dipilih oleh monokromator. Pada single beam, efek dikecualikan dari efek properti sinar cahaya dan properti pelarut lainnya. Keadaan analit yang ada dalam spesi juga mempengaruhi hasil spektrofotometer single beam. Single beam ini instrumen dapat digunakan untuk kuantitatif dengan mengukur absorbansi pada panjang gelombang tunggal. Single beam instrumen mempunyai beberapa keuntungan, yaitu sederhana, harganya murah, dan mengurangi biaya yang ada merupakan keuntungan yang nyata.
tentunya. Beberapa instrumen menghasilkan single beam instrumen untuk pengukuran sinar ultraviolet dan sinar visible. Panjang gelombang paling rendah adalah 190 hingga 210 dan paling tinggi adalah 800 hingga 1000 nanometer. Kemudian ada double beam. Double beam ini dibuat untuk digunakan pada panjang gelombang 200 hingga 800 nanometer. Double beam instrumen di mana mempunyai dua sinar yang dibentuk oleh potongan cermin yang berbentuk V yang disebut pemecahan sinar. Sinar pertama melewati larutan blanko dan sinar kedua secara serentak melewati sampel untuk mencocokkan fotodetektor yang keluar menjelaskan perbandingan yang ditetapkan secara elektronik dan ditunjukkan secara detektor. Setelah membahas terkait bagian-bagian dari spektrofotometer UV-Vis, di sini saya akan menjelaskan terkait cara penggunaan spektrofotometer UV-Vis. Yang pertama yaitu menyalakan terlebih dahulu stabilizer, kemudian ditekan tombol on di bagian belakang spektrofotometer UV-Vis sehingga display akan menyala. Sebelum melakukan pengukuran, sebaiknya dilakukan kalibrasi. Kemudian ditunggu juga sekitar 30 menit setelah tombol on menyala. Kemudian kuvet sebelum dimasukkan ke dalam spektrofotometer dapat disterilkan terlebih dahulu dengan cara membilas dengan larutan sampel dan diulangi sebanyak kurang lebih 3 kali. Kemudian dibersihkan bagian luar kuvet dengan tisu dengan cara menempelkan tisu ke dinding kuvet agar kuvet tidak mengalami yang namanya goresan. Kuvet ini terdiri dari dua bagian sisinya agak buram dan bagian sisi dan bening. Yang perlu diperhatikan adalah jangan sampai menyentuh bagian yang bening dengan tangan, namun dapat dipegang pada bagian yang buram. Kemudian isi kuvet dengan aquades. Untuk pengisian pada kuvet, kita tidak perlu pengisian sampai penuh, namun cukup sampai tanda batas yang ada di dalam kuvet tersebut. Kemudian buka tutup spektro, kemudian letakkan kuvet tersebut ke dalam bagian blanko. Pada saat meletakkan kuvet, yang perlu diperhatikan adalah bagian terang dari kuvet harus menghadap ke lubang karena cahaya spektrofotometer UV-Vis akan ditembakkan melalui lubang tersebut. Kemudian isi kuvet yang lain dengan larutan sampel dan dimasukkan ke tempat nomor 1, 2, 3, atau berikutnya. Kemudian lakukan yang sama untuk sampel yang kedua jika ada. Kemudian tutup spektrofotometer secara perlahan untuk tahap pengukuran absorbansi dan lain-lainnya disesuaikan dengan pengoperasian masing-masing alat dari spektrofotometer UV-Vis. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.